Perhatian, perhatian. Drama musikal Sang Penakluk Raksasa akan dimulai. Pastikan bahwa Anda duduk di tempat yang sudah ditentukan. Siapkan hati, mata dan telinga Anda untuk menyaksikan cerita ini. Seorang anak dengan umpan dan batu di tangan. Aku siap mengalahkan raksasa yang menghina Tuhan dan bangsaku. Mendengar ejekannya, mendengar tantangannya, aku tak pernah gentar, karena Tuhanku yang lebih besar. Engkau Tuhan, Engkau Raja, di atas segalanya. Ini aku Tuhan, akulah hamba-Mu, siap jadi cerita kemenangan-Mu. Ini aku Tuhan, akulah anak-Mu, yang siap diutus oleh-Mu. Aku maju berperang melawan raksasa itu. Aku yakin pasti menang bersama-Mu, Tuhan. Ini aku Tuhan, akulah hamba-Mu, siap jadi cerita kemenangan-Mu. Tuhan, akulah anak-Mu, yang siap diutus oleh-Mu. Aku maju berperang melawan raksasa itu. Aku yakin pasti menang bersama-Mu, Tuhan. Raja Daud datang. Akulah Raja Daud yang dipilih Tuhan. Akulah sang Raja umat pilihan Tuhan. Tuhanlah yang memilih aku, memimpin bangsa pilihannya. Tuhanlah kekuatanku, tiada yang dapat menandinginya. Akulah Raja Daud yang diurapi Tuhan. Akulah Raja Daud yang dipilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih aku, memimpin bangsa pilihannya. Tuhanlah kekuatanku, tiada yang dapat menandinginya. Akulah Raja Daud yang diurapi Tuhan. Akulah Raja bangsa Israel. Akulah Raja umat pilihannya. Wow, tempat ini selalu indah, selalu menyenangkan. Begitu banyak cerita dari tempat ini.
Aku dulu sangat sering bermain-main di sini bersama kambing dan domba-dombaku. Ayahku mempercayai aku untuk menjaga ternaknya. Dan aku sangat bergembira. Aku selalu melindungi kambing dombaku dari apapun juga. Aku selalu berani melampiaskan buas manapun yang akan mengganggu kambing dombaku. Dan aku pasti mengalahkan mereka. Hancur banget. Domba-domba kambingku, mari ke sini. Di sini banyak sekali makanannya. Domba-domba kambingku, mari ke sini. Wow, bobotnya segar-segar. Aku kan membawamu ke padang berumput hijau. Marilah dombaku makan yang kenyang, biar badanmu semakin besar. Marilah kambingku makan kenyang, agar kau sehat dan bugar. Aku kan membawamu ke padang berumput hijau. Marilah dombaku makan yang kenyang, biar badanmu semakin besar. Marilah kambingku makan kenyang, agar kau sehat dan bugar. Agar kau sehat dan bugar. Tanpa disadari, sekelompok singa sedang mengincar kambing dombanya. Namun, Daud selalu dengan sigap menjaga ternak-ternaknya. Oh my god, ada makanan lezat. Aku sudah terbayang sate bumbu kecap, gulai kambing. Enaknya. Kambing guling lebih enak tahu. Postik juga enak. Oh, aku lapar. Kamu mangsaku, jangan kamu kabur ya. Kamu santapanku, salah kalian pasti kami makan. Oh, aku sudah tak sabar. Jangan lupakan aku juga mau. Jangan takut, aku akan menjagamu. Hai singa, kau harus melawanku. Beraninya kau, belum tahu siapa aku. Beruang, minggir kau. Daud, dombamu hilang lagi. Tidak, Kak. Coba kau lihat, aku mengalahkan singa. Ia baru mengalahkan. Lihat kemari. Coba kau lihat, singanya
sudah tak berdaya. Ku musnahkan dia karena mengganggu dombaku. Lihat, lihat, lihat kemari. Coba kau lihat, singanya sudah tak berdaya. Ku musnahkan dia karena mengganggu dombaku. Lihat, lihat, lihat kemari. Aku tak mau mendengar bualanmu. Cepat kau dipanggil ayah. Aku tetap tak percaya. Siapa ayah sudah menunggumu. Segeralah ke sana. Cepat, ayah telah menunggumu. Iya, iya, aku segera ke sana. Segeralah ke sana. Nabi Samuel? Ada apa ya? Aku rasa bukan dia orangnya yang engkau pilih. Sudah ku bilang, bukan dia yang kau cari. Sudah ku bilang, bukan ini anak yang tepat kau pilih. Dia masih kecil, hanya senang di ladang. Bersama ternak-ternaknya, hanya senang di ladang. Bermain-main dengan kambing dombanya. Dialah orangnya yang diurapi dan dipilih Allah Untuk memimpin umatnya pada waktu yang dijanjikannya. Daud kau telah dipilih Tuhan, dan kau akan diurapi untuk menjadi raja bangsa Israel. Maka itu Daud berlututlah. Apa benar yang kita lihat ini? Iya ya. Kenapa jadi Daud yang diurapi Nabi Samuel? Mungkin memang Daud yang dipilih oleh Allah. Semua orang yang ada di sana begitu heran atas apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel terhadap Daud. Tak satu pun dari mereka dapat mengerti mengapa Daudlah yang dipilih dan diurapi Allah. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Sudah, yang sudah persiapan persembahan, ayo kita berdiri lagi. Kita akan kumpulkan persembahan, sebelumnya kita sama-sama berdoa. Ayo berdiri yuk. Ya.
Ya, shalom adik-adik Rocky. Wow, luar biasa. Amazing Kid, sukacita, setia, hebat, bersama Tuhan Yesus. Belum kompak, ayo semuanya. Amazing Kid, sukacita, setia, hebat, bersama Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk. Wah, luar biasa ya. Adik-adik yang penuh dengan semangat. Tadi kita sudah mengikuti sekilas daripada kisah pahlawan rohani. Ya, siapa? Pahlawannya siapa? Daud, betul ya. Kita lihat Daud yang masih muda. Adik-adik ya, kita siap dengar firman ya. Jadi kita dengarkan dulu sebelum nanti kita lanjut lagi ya. Nah, Daud yang masih sangat muda dipilih oleh Tuhan. Ia dipilih menjadi raja. Menggantikan siapa? Menggantikan Raja Saul. Ya, dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Nah, adik-adik pernah nggak sih adik-adik di sini dipilih menjadi seorang pemimpin? Mungkin menjadi ketua kelas, menjadi ketua grup, tapi adik-adik merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu, kayaknya bukan aku deh. Pernah nggak? Siapa yang pernah ngerasa begitu? Oh, pernah ya. Nah, jadi memang kadangkala kita bisa ragu pada diri kita sendiri ya. Rasanya nggak pede, mungkin kayak masih malu-malu, masih takut-takut. Tetapi percayalah, ketika Tuhan memilihmu menjadi terang, Tuhan juga memperlengkapi dengan kuasanya. Amin. Amin. Ya, jadi pasti bisa. Nah, kalau kita kadang mungkin ragu sama diri kita sendiri, tapi kadangkala pernah nggak sih kita juga meragukan orang lain. Nah, saat kita lihat nih, ada teman-teman yang lainnya mungkin dipilih, wah masa dia, harusnya saya dong. Kalau kita lihat mungkin orangnya mewakili olahraga, tapi padahal orangnya kecil. Masa sih kecil-kecil gitu jadi pelari, mana bisa menang. Nah, kita belajar bahwa Tuhan melihat bukan apa yang dipandang oleh mata, bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Ya, betul sekali. Jadi Tuhan melihat hati adik-adik ya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, jadi walaupun Daud kecil, walaupun Daud masih kemerah-merahan, masih sangat muda, kakaknya lebih gagah, kakaknya lebih hebat, tapi Tuhan melihat hatinya, ya. Nah, karena kita tahu bahwa Tuhan melihat hati, kita jaga ya hati kita. Adik-adik jaga hati. Ya, tenang sedikit ya, nanti kita lanjut ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita tenang dulu ya. Jadi jagalah hati daripada adik-adik supaya jangan sampai ada hal-hal yang jahat yang mengganggu dan mempengaruhi. Jadi kita jadi nakal, kita jadi bandel, jangan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang membawa terang ya. Seperti Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Oke, yuk bangkit berdiri semuanya ya. Kayu mau bertanya, apakah kalian percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang besar? Amin. Ya, jawab dengan amin ya. Apakah kalian percaya bersama Tuhan ada kemenangan? Amin. Ya, oke. Kita akan lanjut melihat kisah bagaimana Tuhan menyertai seorang yang sangat muda, yaitu Daud, melawan musuhnya yang lebih besar. Oke, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Haleluya.
Tanah perjanjian akan direbut oleh bangsa Filistin. Untuk mengamankan tanah yang dijanjikan, orang Israel harus mengalahkan mereka. Namun, Raja Saul telah kehilangan berkat dan urapan Tuhan. Sekarang ia harus menghadapi juara orang Filistin terbesar, yaitu Goliat. Siapa yang tak kenal? Aku sang raksasa yang terhebat, yang terkuat. Takkan ragu ku habisi mereka. Lawan-lawanku gemetar, melihatku mereka gentar. Lalu kabur semua ketakutan. Wah! Sang raksasa telah datang. Sini maju kalian, akan ku habisi semua. Hei rakyat Israel, kirimkan pasukan yang paling berani untuk bertarung denganku. Kirim yang terkuat di antara kalian. Jika ada yang dapat mengalahkanku, kami akan menjadi budakmu. Jika aku kalahkan dia, kamulah yang akan menjadi budak kami. Hahaha. Sorak-sorai prajurit-prajurit orang Filistin yang mendukung perkataan Goliat. Saat itu tibalah Daud yang sedang mengantarkan makanan untuk kakaknya. Ia mendengar Goliat berteriak-teriak menantangi bangsa Israel untuk melawannya. Daud sangat marah mendengar Goliat menghina bangsa dan Tuhannya. Aku akan melakukannya. Tapi Daud, kau itu bukan tentara. Kau hanyalah seorang gembala. Ya Rajaku, aku gembala. Seperti aku melindungi domba-domba ayahku dari serangan singa, begitulah Tuhan melindungiku. Goliat akan kukalahkan, karena Tuhan di pihakku. Melihat keyakinan dari Daud, Raja Saul pun memberikan izin untuk Daud melawan Goliat. Baiklah kalau begitu, aku akan mengizinkanmu melawan raksasa itu. Tetapi tidak dengan bajumu itu. Tidak adakah orang Israel yang berani? Bukankah kalian umat Allah? Di mana imanmu? Di mana Tuhanmu? Goliat, aku akan mengalahkanmu. Ha! Jangan buang waktuku anak kecil. Aku akan bertarung denganmu raksasa besar. Aku tidak perlu menggunakan ini semua. Kau bisa menggunakan perisaiku ini. Aku tidak membutuhkan ini, karena Tuhanlah perisaiku. Siapa menantang perang, tunggulah aku kan datang. Allah yang beri kekuatan, Allah yang beri kemenangan. Allah telah melepaskanku dari singa dan beruang. Dia pasti akan melepaskanku dari musuh-musuhku. Janji Allah kepadaku akan selalu ku pegang. Kerajaan Allah berkuasa di bumi, di surga. Kerajaan Allah memerintah selamanya. Hahaha. Apakah tidak ada orang lain selain bocah tengil ini? Kau akan tahu siapa Tuhan yang bersama-sama denganku dan melindungiku. Mana Tuhanmu? Dia Tuhan Allah ada bersamaku, mengalahkan.
Hai bangsa Filistin, kalian lihat betapa hebatnya Tuhan kami. Tuhan akan memakai siapapun kita untuk pekerjaannya. Ia tidak melihat siapa kita, tetapi Ia melihat kedalaman hati kita. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan sajalah kita bisa. Aku menang karena Tuhanku hebat. Aku menang karena Dia berdaulat. Aku menang meski lawanku kuat. Aku menang sebab Tuhanku dahsyat. Bila Tuhan di pihakku, tiada yang dapat mengalahkanku. Dia jadikanku sang penakluk raksasa. Yes, yes, yes. Sang penakluk raksasa. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhanku. Ku puji, ku sembah Dia yang berkuasa. Ku puji, ku sembah Tuhan Rajaku. Dia jadikanku sang penakluk raksasa. Aku menang karena Tuhanku hebat. Aku menang karena Dia berdaulat. Aku menang meski lawanku kuat. Aku menang sebab Tuhanku dahsyat. Bila Tuhan di pihakku, tiada yang dapat mengalahkanku. Dia jadikanku sang penakluk raksasa. Yes, yes, yes. Sang penakluk raksasa. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhanku. Ku puji, ku sembah Dia yang berkuasa. Ku puji, ku sembah Tuhan Rajaku. Dia jadikanku sang penakluk raksasa.